Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai submateri tentang sistem periodik unsur. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk uraian berikut ini. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai perkembangan sistem pada periodik unsur. Pada kala itu, para ilmuwan seiring dengan banyaknya unsur yang ditemukan membuat suatu sistem untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut ya. Hal ini dikarenakan ternyata ada beberapa unsur yang memiliki sifat fisika atau kimia yang sama serta mirip, sehingga para ilmuwan mampu mengelompokkannya. Seperti perkembangan model atom, pengelompokan unsur juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penemuan triade Dobereiner. Jadi, Johann Wolfgang Dobereiner ini mengelompokkan unsur-unsur menjadi suatu triade atau kelompok yang berisi 3 unsur. Nah, pengelompokan ini berdasarkan massa atom yang relatif pada ketiga unsur tersebut, di mana unsur tengah memiliki massa yang merupakan rata-rata dari 2 unsur lainnya ya. Jadi pada masa itu senyawa yang ditemukan masih sangat sedikit. Cuma ada 4 atau 5 senyawa dalam kelompok besar. Ada senyawa pembentuk garam, ada senyawa pembentuk alkali, dan juga ada senyawa pembentuk asam. Sebagai contoh, Dobereiner mengelompokkan senyawa pembentuk garam yang hanya ada klorin, bromin, dan iodin ya. Kalian perhatikan tabel ini. Kalau di rata-rata, unsur bromin ini adalah rata-rata dari klorin dan iodin. Sebagai contoh lain, perhatikan senyawa pembentuk alkali. Di sini ada litium, natrium, dan kalium ya. Nah, natrium ini mendekati rata-rata dari litium dan kalium berdasarkan nilai massa atomnya. Nah, hal ini menurut pandangan Dobereiner tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman pada kala itu. Banyak unsur yang ditemukan, serta semakin sulit juga mengelompokkan pada 3 bagian ini ya anak-anak. Pembahasan kita yang kedua adalah mengenai tabel periodik unsur. Hadirlah seorang ilmuwan bernama John Newland. Dia mencoba untuk mengklasifikasikan unsur dalam suatu kelompok yang berisi 8 unsur. Nah, unsur-unsur tersebut diatur berdasarkan kenaikan massa atomnya dan kemiripan yang sama. Tetapi Newland memaksakan beberapa unsur masuk dalam satu kelompok, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam kemiripan sifat unsur pada satu kelompok saja. Perhatikan tabel berikut ini ya anak-anak. Jadi kalau kalian perhatikan kelompoknya di sini arahnya ke kanan. Nah, jadi pada kelompok pertama ada hidrogen, fluorin, klorin, tetapi tiba-tiba muncul kobalt dan nikel. Walaupun bromin ini juga sama. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang sifatnya mirip pada kelompok pertama ini dikelompokkannya berdasarkan kereaktifan atau yang artinya mudah untuk bereaksi. Hidrogen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin ini mudah bereaksi, maka disebut sebagai non-logam ya. Tetapi ada logam-logam seperti kobalt dan nikel yang tentu saja sifatnya berbeda. Lanjut ke contoh yang kedua, ada litium, natrium, dan kalium, tetapi tiba-tiba muncul tembaga. Nah, sifat dari tembaga ini berbeda jauh dengan litium, natrium, dan kalium ya. Atau di sini ada Ag, perak. Nah, di sini natrium mudah bereaksi dengan air, tetapi perak tidak mudah bereaksi dengan air. Nah, hal ini menjelaskan perbedaan yang signifikan pada sifatnya ya. Tetapi Newland tetap memaksa untuk mengelompokkan menjadi satu berdasarkan masanya.
atau nomor massa ya maksudnya. Nah, pada tahun itu hanya sejumlah unsur ini yang ditemukan. Tidak banyak ya anak-anak. Pembahasan kita yang ketiga masih mengenai tabel periodik unsur. Hadirlah seorang ilmuwan bernama Dmitri Mendeleev. Dia berusaha menyempurnakan teori Newton dan membuat tabel periodiknya sendiri. Mendeleev mengelompokkan unsur berdasarkan massa atomnya. Tetapi dia menemukan dua jalur, yaitu jalur vertikal dan jalur horizontal. Nah, yang vertikal disebut sebagai golongan. Kemudian yang horizontal disebut sebagai periode ya. Berbeda dengan Newton, Mendeleev mengosongkan beberapa unsur yang belum ditemukan karena tidak menemukan unsur yang memiliki sifat yang sama. Perhatikan tabel buatan Mendeleev ini ya. Di sini ada contoh kelompok golongan pertama. Ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium. Nah, kalau kalian perhatikan, unsurnya makin ke bawah makin mirip, seperti kelompok yang modern. Walaupun masih ada unsur tembaga dan perak ya. Tetapi Mendeleev berani mengosongkan beberapa unsur. Contohnya seperti yang di bawah aluminium ini. Ada 2 buah unsur yang masih kosong ya anak-anak. Nah, kenapa sih Mendeleev berani mengosongkannya? Karena menurut Mendeleev terdapat sesuatu yang berbeda yang bisa mengisi tempat kekosongan ini berupa unsur yang lain nantinya. Jadi Mendeleev benar-benar membedakan unsur-unsur tersebut ya anak-anak. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tabel periodik yang modern ya. Berbeda dengan tabel periodik sebelumnya yang menggunakan kenaikan nomor massa, tetapi pada tabel periodik modern ini dia menggunakan kenaikan nomor atom pada unsur sebagai dasar penyusun pada tabel kimianya. Nah, jadi nomor atom itu yang telah kita pelajari, dia menyatakan jumlah proton pada atom tersebut. Nah, unsur itu dibagi menjadi golongan dan periode. Secara garis besar terdapat 3 golongan ya anak-anak. Nah, yang pertama ada golongan utama atau biasa disebut golongan A. Kemudian ada golongan yang kedua atau biasa disebut sebagai golongan B. Dan golongan yang terakhir bisa kita sebut sebagai golongan transisi dalam atau golongan lantanida. Dan ada nama lainnya ya, yaitu golongan aktinida. Tetapi golongan ini tidak kita pelajari saat ini. Dia akan lebih mendalam pada di perguruan tinggi anak-anak. Nah, perlu kalian ketahui juga, sifat dari masing-masing unsur itu tetap menjadi landasan beberapa unsur, terletak pada golongan atau periode keberapa ya anak-anak. Perhatikan tabel periodik modern berikut ini ya anak-anak. Nah, bisa kalian lihat di sini yang arahnya ke bawah ya. Ini kita namakan sebagai golongan ya. Kemudian yang ke samping, yang mendatar ini kita sebut sebagai periode. Nah, seperti yang tadi telah kita bahas, golongan ini terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama adalah golongan A, kemudian yang kedua adalah golongan B, dan golongan yang ketiga adalah golongan lantanida ya. Nah, tujuan dari tabel periodik modern ini adalah kita akan menentukan mana yang golongan A dan mana yang golongan B. Nah, golongan A itu dimulai dari sini. Nah, ini adalah golongan 1A. Kemudian lanjut, ini adalah golongan 2A. Nah, golongan 3A-nya itu dimulai dari sini. Nah, ini adalah golongan 3A. Di sebelahnya ada golongan 4A, kemudian 5A, kemudian ada 6A, lanjut ke 7A, dan yang terakhir adalah golongan 8A ya anak-anak. Nah, golongan B-nya itu dimulai dari sini, yaitu dimulai dari golongan 3B ya. Berbeda dengan golongan A ya. Nah, yang golongan B itu dimulai dari 3B. Nah, lanjut ke golongan 4B, kemudian 5B, kemudian 6B,
kemudian 7B ya. Nah, tapi di sini ketiga golongan ini dinamakan sebagai golongan 8B ya anak-anak. Kemudian barulah di sini golongan 1B-nya, dan yang terakhir adalah golongan 2B. Nah, jadi masing-masing golongan ini memiliki sifat yang sama ya anak-anak. Contohnya adalah golongan 1A ini. Seperti yang tadi kita bahas, 1A ini adalah golongan yang dikatakan golongan reaktif ya anak-anak. Kemudian golongan 7A ini juga ini dikatakan sebagai golongan yang reaktif juga, atau yang artinya mudah bereaksi ya anak-anak. Nah, demikian pembahasan mengenai tabel periodik modern ya anak-anak. Demikian pembahasan mengenai sistem periodik unsur. Semoga kalian dapat menyimak dan dapat memahaminya dengan baik ya anak-anak. Pesan ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin berolahraga. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.